Bapak lagi berangkat. Cari. Hei, lu anjing. Rekod jemuran. Rekod jemuran. Iya benar. Cik kurang aja. Naik kayangan naon dia? Ini lo aing. Ini lo. Nah. Aing dititah. Bisa ku? Kuyut. Ameng naon? Ngejaga. Ngajaga. Tapi kan lain bicarana. Ya. Lain bicarana. Aing. Lain kumaha lain? Uyut ka bager. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Kismis, kisah misteri. Oke, kebetulan untuk video kali ini saya kedatangan narasumber Kang Robi, ya, itu Kang Robi. Oke, Kang Robi ini kalau boleh tahu apa ya, pekerjaannya itu apa sih? Oh, boleh pekerjaan ya? Boleh di-share nama ya, kalau di-share perusahaan sih jadi Di bidang perusahaan telekomunikasi lah. Telekomunikasi gitu ya. Ya, setiap kali kegiatannya jualan ke sana kemari. Oke. Untuk Kang Robi ini di kisah misteri ini kira-kira ada nggak sih kisah-kisah misteri atau perjalanan atau pengalaman Kang Robi sendiri gitu atau apa gitu untuk yang berbau misteri gitu perjalanannya? Iya. Kalau misteri sih ya memang pas sih ya untuk konten yang sekarang dibuat. Karena saya sempat sampai dengan saat ini ya untuk saya pribadi masih misteri kalau gitu. iya belum tahu ya kenapa gitu kan sampai terjadi. Kalau untuk yang apa ekstranya tuh belum pernah sih seperti lihat-lihat gitu langsung belum pernah. Namun lebih ke sisi apa sih ya bilang gitu, kata orang Sunda bilang mah kasurupan. Oke, kasurupan. Oke ya. Ya kalau orang Sunda bilangnya kesurupan ya. Kesurupan. Nah, untuk membicarakan kesurupan atau kerasukan ini, berarti Kang Robi pernah ya mengalami itu gitu ya? Ya kalau dibilang bahasa sekarang tuh experience lah, ya, mengalami gitu kan. Dan itu sampai dengan saat ini masih saya ya konsultasikan lah, terutama ke ahli-ahli supranatural, karena sampai terjadi seperti ini. Ya makanya mau ikut gabung di konten ini tuh ya mudah-mudahan nanti bisa tahu lah kenapa ya, apakah memang ada sesuatu yang salah. Nah itu ya. Nah kalau boleh tahu dari sisi kesurupan itu kira-kira gitu apa sih yang awalnya dirasakan gitu sebelum kerasukan atau kesurupan kalau bahasa Sundanya itu? Ya izin cerita dulu ya, ya tapi nggak akan ya panjang ceritanya. Namun ketika saya lagi emosi aja, marah terhadap ya orang atau sesuatu yang bikin saya emosi, nah di situ semacam kayak ada jalan gitu ya, jalan untuk terjadinya kesurupan atau kerasukan. Walaupun notabene kemarin saya lagi di masjid sih, udah lama kejadiannya itu pertama yang saya rasakan tuh seperti itu. Jadi ketika si saluran air itu kan tidak ada untuk masjid, untuk wudu, untuk ibadah. Ini mungkin saya terlalu sudah juga
lebih disalurkan ke ya untuk rumah gitu yang di situ ya. Padahal sih boleh-boleh aja gitu kan kalau misalkan ke rumah mengalir, ke masjid apalagi ini mah ke masjid tersendat gitu ya, bahkan mungkin ditutup, ke pribadi ya banyak gitu. Nah di situ saya emosi langsung ya ada banyak orang yang di situ hadir, ya itulah kerasukan gitu ya, kayak ya gaya-gayanya mungkin ya seperti kalau ya orang suka lihat itu seperti macan gitu kan. Itu dalam keadaan sadar nggak pas waktu kesurupan itu? Secara jujur sih ada sadarnya. Ada sadarnya ya. Namun refleksi gerakan, iya di luar kendali saya lah, di luar kendali arahan tangan gitu, gerakan kaki dan lain-lain itu memang semacam ada dorongan yang lebih mengatur. Ya. Saya tahu seperti itu, namun ya kalau dibilang sadar ya ada sisi sadarnya, tidak sadar ya ada gitu. Cuman berarti kayak kita tidak bisa mengendalikan, padahal kita sadar ya, tapi ya, kita tidak bisa betul, mengendalikan. gitu, dan ya kaget sih karena itu waktu itu di masjid saya juga ya masih misteri lah, misteri kok. Saya juga lagi ibadah tapi ya terjadi kerasukan gitu seperti itu. Tadi itu pada saat kerasukan, setelahnya mungkin setelah kerasukan kan di situ banyak orang mungkin ya. Nah tadi kayak disebutkan kayak sesosok binatang atau apa gitu ya. Iya. Itu berarti orang-orang lain tuh lihat nanti ya. Iya. Itu. Iya memang Mungkin dari situ ya ketahuan betul bahwa kayak apa macan atau Iya. apa gitu ya. Dan keluarga juga ya bilang sih bahwa saya ya sering kerasukan gitu. Mau dari keluarga pun bilang Betul, sering ya. Betul, karena ada momen-momen ketika emosi gitu kan Ya, masuk gitu langsung nggak ya ada sisi nggak sadarnya di situ untuk ya berbuat sesuatu yang nggak baik aja lah. Ya kaget kan bikin kaget juga lihat dia. Nah itu sampai sekarang masih misteri kan. Ya banyak sih yang udah ngasih tahu, cuman ya kalau secara pribadi saya alami ya masih terasa ada dorongan seperti itu, terutama yang ketika marah lah, ketika ada emosi meluap-luap ataupun yang saya tahan. Nah ketika udah kuat ya udah ya kayak apa ya, kayak bendungan tuh yang udah lama terbendung, tiba-tiba si bendungannya tuh bocor gitu kan, meletup-letup lah. Seperti itu. Bahkan ya rasanya itu pengen yang bunuh orang tuh ada di situ. Ya makanya saya berikhtiar ya sambil curhat juga melalui konten sekarang ya mudah-mudahan ya ada jalannya. Jadi lumayan agak ngeri juga ya sobat guru. Jadi kesurupan itu datangnya tidak terduga juga sebenarnya ya. Jadi kita juga tidak bisa menempatkan atau apa istilahnya tuh, kita mau kapan sih kesurupan itu atau kerasukan itu gitu ya, kita tidak tahu. Mungkin sesosok makhluk halus yang intinya datang ke kita gitu untuk mendekati kita, untuk berusaha masuk ke diri kita gitu kan, di saat suasana kita sendiri mungkin dari pikiran kosong atau istilahnya kita mempunyai suatu ya tadi yang dibilang Kang Robi, ada emosi gitu ya, emosi yang ditahan, sebenarnya ingin ditahan, cuman karena pikiran kita udah kemana-mana gitu kan, udah jadi dia bisa masuk dengan sendirinya gitu ya. Mungkin ada cerita-cerita lain ya sih tentang kesurupan itu sendiri gitu, sehingga kenapa sih Kang Robi ini sering sekali gitu mudah apa ya istilahnya ya kerasukan tadi gitu. Ya perjalanan hidup kan ya kadang kita juga kan suka tanya-tanya ke orang itu kan. Saya mengakui bahwasanya saya juga sering ke ya bisa dibilang paranormal lah ya, banyak persepsi atau penamaan orang yang setuju gitu kan lah paranormal, ustaz dan lain-lainnya. Mohon maaf saya sebut ya, mungkin salah satunya dari situ amalan yang saya amalkan gitu kan ya, walaupun pada intinya sih niatnya sih media gitu kan, namun mungkin ya
ada salah niat awalnya. Saya juga nggak tahu yang diberikan baik itu dari media air, ya seperti kopi, seperti kopi yang saya minum gitu, ataupun aqua, air putih, semacam tulisan-tulisan di situ. Dan memang saya nggak tahu ini ujungnya kemana. Saya lakukan ya mungkin bisa di situ. Namun kalau misalkan ditanya kenapa saya lebih kerasukan, ya posisinya mungkin lagi kosong aja, lagi nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, emosinya nggak bisa saya tahan, ya terjadilah kerasukan gitu. Tidak bisa diduga-duga ya. Iya, nggak bisa diduga-duga. Namun ya nggak tahu sih untuk yang saat ini saya rasakan, ya semacam ada yang ngikutin aja gitu kan, kemana-mana gitu kan. Apalagi ketika kita lagi malas ibadah, jauh dari Allah, ya itu semakin kerasa tuh kayak ngontrol gitu. Saya harus ngapain tuh, iya kontrol. Ada yang mengontrol selain dari saya, seperti itu. Makanya ya dalam kehidupan sehari-hari ya banyak hal yang memang saya nggak mau melakukan, tapi ya terdorong untuk ngelakuin itu gitu. Terutama hal-hal yang tidak baik lah, seperti itu. Nah, dari ini saya merasakan sesuatu gitu ya. Kira-kira dari Kang Robi ini kan sering sekali ya kerasukan gitu. Ada nggak pengen sih diri ini teh terbebas dari itu gitu? Iya, sampai ya seperti sekarang juga lagi ngerasain gitu. Ada ya, kalau secara saya pun ya tanya ke dokter gitu ketika ada nyeri punggung gitu kan, berat gitu kan, saya coba minum air banyak, tapi ya belum jodohnya, ya masih kerasa gitu, masih kerasa berat gitu, kaku. Kalau ada suatu hal yang kecil di pekerjaan gitu, tiba-tiba ya ngundang emosi, walaupun itu kecil sih masalahnya, digede-gedein gitu kan. Aku gitu dalam berkomunikasi sih kerasa gitu. Dalam bekerja juga suka ada kerasa sesuatu yang mendorong saya untuk, seharusnya sih nggak boleh tapi saya lakuin gitu. Terutama ketika ya ada hal yang memang bersifat emosional gitu kan. Kalau masalah bekerja itu rentan antara teman teh. Sampai yang kemarin saya hampir-hampiran gitu, ya gitulah, ada keributan di kantor gitu kan. Ya mungkin ketika saya sedang seperti itu, ya mungkin sosok yang ngikutin lah, boleh dibilang, ya jadi enak dan leluasa untuk memasuki ya badan saya gitu. Mungkin ada suatu hal yang harus saya perbaiki juga kan. Sempat sih saya juga ya berobat, bertanya-tanya gitu kan, sampai ya ini curhat ke akan ya seperti ini gitu kan. Ya merasa setiap hari itu ada yang ngikutin gitu. Jadi tergerak sedikit pun gitu ya, apa pergerakan Kang Robi ini emang sekarang tuh lagi diikutin gitu sebenarnya. Iya, perasaan betul kalau melihat apa kan belum sih. Kalau memang ada, lihat dengan mata telanjang gitu belum pernah. Namun lebih ke perasaan ada yang ngikutin, kemudian lagi emosi masuk gitu. Ada sesuatu yang masuk kayak seperti inilah. Ini badan saya nempel gitu, gitu kan. Langsung deh ya kalau waktu sekolah belajar kayak parasit lah. Si parasit itu kan langsung ngendaliin si inangnya gitu. Jadi kesana kemari gitu. Bahkan ketika sama Kang lagi ngobrol kayak gini, ngobrol juga ya ngerasa gitu ada sesuatu yang memang ngikutin. Iya, saya juga ngerasain gitu nih. Lumayan nih, ada sesuatu gitu. Iya. Ya gimana ya? Ya tidak apa-apa, jadi diungkapkan aja nggak apa-apa gitu kan. Kita di sini memang menceritakan tentang ya misteri sih, misteri memang.
ya mudah-mudahan jadi jalan juga buat yang baru. Namun karena mungkin udah lama dan belum tahu solusinya seperti apa, dan kalau bilang sih kan sholat ya biasa sholat, Iya. wudhu saya lakonin, baca Quran pun saya kayak belajar gitu walaupun kayak alim-alim gitu kan, dan di masjid pun saya lakukan gitu. Namun ada satu sisi di mana ketika saya lengah, apalagi disulut sama ya emosi gitu ya, si itu teh masuk gitu ya, yang saya nggak mau itu terjadi gitu, langsung masuk enak, dan yang terjadilah kerasukan tadi ya di awal, kesurupan. Ya seperti ini teh terasa memang ya mungkin udah lama sekali nempel. Jadi ya ada gerakan-gerakan yang memang ya ikut yang menggerakkan saya. Makanya ya sambil ngopi, sambil ngobrol teh ya itu menghindari supaya nggak ada apalah gitu kan. Pernah ada usaha apa sih untuk mengeluarkan atau menghindari ini gitu? Ya ke usaha nggak apa gitu, usaha ke Ustadz ya. Saya juga lihat-lihat dulu di guru ngaji punya pondok pesantren, istilah sekarang tuh ruqyah. Ya ada sih, ada kerasa perbedaan, namun itu tadi kayak sistem charger gitu, ketika baterainya habis ya udah gitu kerasa lagi. Itu juga saya masih misteri itu kenapa, apakah salah ustaznya atau mungkin dikembalikan lagi ke diri saya kan, seperti itu. Kang Lopi pun ngerasain gitu sosok itu yang ngikutin. Kalau saya pribadi sih kebetulan memang saya belum pernah merasakan gitu ya, belum pernah melihat atau apa. Cuman untuk merasakan sendiri saya ada perasaan beda lah gitu. Untuk apakah ada ini yang saya takutkan. Maaf sebelumnya. Siapa? Otak-otak air. Oke, kita di sini tidak bermaksud untuk mengundang. Kita di sini Air ambil pakai nomor ya. Oke, kalau boleh Om, kenapa masuk ke sini? Iya, kita mau jadi air ngobrol. Saya cari dia obatnya cari apaan saya Bapak terus benar. cari Aing kalau jing. murah lego murah lego murah Iya kita. cek kurang nanya naik kayangan apa dia Ini lo aing. ini lo nah Aing dititah. jadi aku Kuyuta. ame ngerang Ngejaga. jaga tapi kan lagi bicarana ya lagi bicarana Aing. lain kemarin uyutna bager Siapa nentang? itu kurang nantang so udah dia Aing mau dititah. nyanyian uyutan nyata ya Bukan nama dititah. tong bohong orang tong bohong
Tengah bohong dengan tahu tak tengah bohong ya. Ya. Tengah bohong. Siapa datang? Kami Siapa yang lawan? hayang nanaon. Hayang apa ya. Nah, berjalan ke budak wae. Ayo kan dititah. Kita yakin, urang mah teu percaya percaya orang kita kuyuta teu. Di mana ya sebenarnya di mana? Di mana? Di mana? Hah? Di mana? Di mana ininya? Setengah kan mobil-mobilnya. Mau naik mah dititah. Nya tong mobilnya. Ya. Nah, terus kemudian ieu dititah. Mau naik mah yang niru. Saya niru resep kunaon? Suka gede abokna. Menang gitu Hah? Itu aing mau ngirup. Kamu lagi dulu melakakeun heuh. Aing yang ada harga lama. Daun jelema ambil. Sombong. Sok pengen bisa mah. Bisa naon? Aing sok aing. Sok. 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 Ke dia maju. Maju ke dia. Dia naon? Jadi cap-cap. Stop gitu ah. Ya. Sarua malu-malu ya. Bisa lain. Lain, kafirnya. Jarang detik. Hah? Ya, di kita. Lalu kita lain, buang nyaho. Yang itu yang ngomong. Hah? Yang itu. Baik, nah betul ini. Baik ini tuh, terus mudrinya. Nah, harus mulu. Kesel. Terus menang, aduh. Mending di lower. Ya? Benar. Benar. Erek dipindahkan ke saya. Erek. Erek. Tongin dulu ya. Hah? Sok, kemarin lah, ngomong orang. Masih kena kuat? Ya, kita dipijen, bulan mah dipindahkan. Ya? Di luar pun mau menang, di luar mah hidup lah. Bisa. Capek. Kadi. Ini yang kopi. Kopi naon? Itu itu. Tak kopi. Rek. Jadi coba ngobrol. Yuk. Kamu orang nafsu ya? Oh? Ya, walin kene.
Duduk. Jadi kieu ampura emang eta nu salira ini gaos teh. Memang ya mudah-mudahan tidak ya hoyong mah gitu dah mah. Mudah-mudahan we. Syariat kami nya. Oke sobat duduk, menyikapi fenomena kesurupan ya, atau kerasukan ini balik lagi ke pribadinya masing-masing ya. Yang intinya nantilah kita tutup ya. Nanti saya memberikan beberapa poin-poinnya mungkin ya. Nanti ya. Di skip dulu ini, stop dulu. Nah, oke. Menyikapi fenomena tentang kesurupan atau kerasukan. Tadi ada beberapa kendala sedikit ya. Ada yang tiba-tiba masuk. Ada yang disampaikan mungkin ya, kenapa dia mengikuti Kang Robi ini selama ini. Tapi sebelum kita berbincang lagi, ada poin yang mesti disampaikan. Mungkin ya, maaf ini bukan menggurui atau apa, cuman ketika kita dapat informasi dari hal gaib seperti itu, kita jangan 100% percaya ya. Itu yang pertama. Karena apa? Maaf, makhluk seperti itu tuh 1000 tipu daya, jadi bisa memperdaya kita supaya percaya, supaya takut, supaya nyuguhan kopi hidung lah, supaya kita susugu tenang bahasa Indonesia, menyediakan buat mereka karena kitanya takut. Nah jadi kalau dipetik hikmahnya mungkin kita jangan terlalu percaya tipu daya mereka mungkin ya. Itu yang kita bisa petik hikmahnya. Tadi kan ceritanya dia disuruh sama buyutnya atau sama kakeknya untuk menjaga dia, tapi kan itu bukan menjaga ya, tetap mengganggu dia gitu setiap hari. Nah kita jangan sampai percaya bahwa itu titipan, bahwa itu karuhun, bahwa itu bla bla bla. Nah itulah, jangan lah ya. Nah sekarang kita bincang-bincang lagi bagaimana sih rasanya keserupan. Lemes dan ya sejujurnya nggak mau lagi bang. Ya mudah-mudahan izin Allah ada ingin sembuh aja bang. Ya bukan berarti kan pamit. Ya bukan sih, bukan ada hal yang ini main lah, kita main. Dan memang sih lemes, kayak lebih capek daripada kita lah. Tapi sadar nggak itu kelihatan ada saya, ada Pak Abi, ada kamera gitu. Iya. Kelihatan itu. Ada yang nggak sadarnya, ada yang sadar. Tapi sadar nggak tadi melakukan pergerakan-pergerakan? Sadar dan tidak sadar. Sadar dan tidak sadar. Iya. Ada ketika saya lagi ingat mungkin ya ada sadarnya gitu. Tadi pas kesurupan yang ingatnya apa, yang ingatnya? Nah, ada yang ingat. Ada yang ingat? Dari bahasa tubuh, dari kelihatan, nggak ada yang ingat? Kalau bahasa tubuh ya ada sepintas gitu. Ada melakukan apa yang tadi? saya lakukan itu ya semacam ya gelagat monster lah. Monster. Kayak Monster gitu. tuh kayak gimana sih? Ya, itu makanya masih misteri. Masih Dan ya kalau misalkan pengalaman yang saya alami ketika kerasukan tuh ya ada sisi yang dimana saya nggak bisa kontrol. Nah itu mungkin ya salah. Apalagi kalau ditempatkan pada kondisi tertentu kan jadi tidak baik. Kalau kerasukan ya secara tubuh capek kita juga nggak tahu harus ngapain. Memang ada sadarnya ingin melakukan itu gitu, namun lebih terkontrol oleh yang lain lah. Itu kan masih misteri. Tapi sebenarnya yang pertama mau masuk nih
rasanya apa sih? Panas Untuk- kah atau untuk saya mual sih kah? lebih kan sering Pusing kah? jadi kerasukan tuh sering terlebih ketika emosi mulainya dari sini punggung Panas ya, gitu. kalau nggak kerasukan juga ya punggung terasa Sudah. berat panas gitu kayak ada yang ngikut aja kalau Nempel, ya. ya nempel gitu semacam bawa tas gitu kayak gitu aja ya logikanya di situ gitu ada beban lah ada beban jika saya nggak bisa bergerak bebas itu ya masih misteri ya Kang ya. Sampai sekarang masih rasa gitu berat beban. Untuk saat ini ya nggak tahu sih ya Nggak tahu sih. Alhamdulillah karena Allah ya alhamdulillah sih ada terasa apa plong gitu nggak terlalu terasa beban gitu walaupun saya juga tanya-tanya ke orang-orang atau ke teman-teman yang di kesehatan gitu kan dia minum gitu atau lihat Ya. di tutorial dan lain lah tapi masih aja terasa bahkan terakhir minggu kemarin ya metode dia saya jalani gitu. Seperti itu namun ya ketika baterainya habis mungkin hatinya juga saya lagi kosong juga lemah gitu ya ada kerasa berat lagi gitu waktu ibadah pun nggak natural nggak bebas gitu kerasa ada aja ngikutin gitu kan waktu Buku Duduk kan kontennya menghibur, terus kisah juga kan menceritakan tentang kisah sebuah misteri ya yang dialami. Terus kita juga mau mengedukasi sedikit ya, bukan mau menggurui tapi mengedukasi, mungkin kita berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nah, di sisi pesan dan kesannya kata Kang Robi yang pernah mengalami kejadian ini atau pernah mengalami kesurupan, pesannya apa sih untuk pemirsa ataupun untuk sobat Buku Duduk? kalau pesannya sih ya jangan seperti saya itu aja karena memang pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha segalanya jadi pola-pola seperti saya itu jangan ditiru itu tidak baik bahkan Nah, ya, skip dulu, maaf, potong. Pola-pola seperti itu, pola-pola apa nih? Biar pemirsa tahu. oh iya tiba-tiba ya terjadi ya kerasukan gitu kan memang berarti ada sisi lemah baik itu dari spiritual atau batin gitu kan sehingga ada sosok yang masuk gitu ke diri saya ya saya juga sih kalau saya berbagi pengalaman aja ya suka ya dalam artian sih ya berwirid gitu kan ketika tanya-tanya sama yang boleh dibilang sih ya ahli lah ya yang bisa mungkin ya mohon maaf ya paranormal ataupun penamaannya seperti itulah lain-lain ya baik parabola ya para layang gitu kan itu jadi dikembalikan lagi sebetulnya kan kita juga saya ya bukan minta maaf saya mungkin nggak jelas gitu arahannya kemana saya ucapkan saya amalkan sehari-hari gitu bang ya mungkin bisa jadi disebabkan oleh hal itu saya sampai saat ini ya menjadi misteri gitu ya efeknya lah seperti yang saya alami gitu kan ada satu hal yang memang ingin melakukan hal-hal yang tidak boleh tidak baik lah gitu kan yang namanya juga kerasukan ya tidak baik lah jangan lebih ke spiritual sama Allah aja lebih meyakinkan diri gitu mendekatkan diri kepada Allah. Berarti intinya yang saya kutip untuk pemirsa dan sobat Buku Duduk lainnya lebih dekat kepada Sang Maha Segalanya ya. Karena kalau kita lebih dekat kita insya Allah dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya. Nah jadi kutipannya seperti itu pemirsa menyikapi tentang soal kerasukan atau kesurupan ya, atau kasurupan bahasa Sunda nama. Jadi lebih baik kita lebih mendekatkan diri kepada yang menciptakan segalanya ya. Nah itu mungkin. Terus saya juga bukan coba mengeksploitasi ini kejadiannya
tidak disangka ya, karena dia datang ke sini mau bercerita tentang saya suka kesurupan. Oh, oke, cocok dengan konten kismisnya, kisah misteri. Dan akhirnya kita buat cerita ini, buat konten ini, dan terjadilah seperti ini. Cuman satu lagi yang saya tidak bosan untuk menyampaikan, hal gaib itu ada ya, itu jelasnya. Nanti jodoh pasti bagja cilaka rezeki itu mah gaibnya, bisa memprediksi. Nggak ada yang bisa memprediksi jodoh saya itu siapa, rezeki saya tuh seberapa, itu nggak ada yang memprediksi ya. Termasuk surga neraka itu gaib sih, termasuk jin dan makhluk-makhluk lainnya, setan, iblis dan lain sebagainya itu gaib ya, kita tidak bisa melihat ya. Tapi itu kita harus yakini, karena di agama kita harus meyakini surga neraka, kita harus meyakini jin dan setan itu seperti itu ya. Jadi intinya kita jangan takut, karena kita makhluk paling mulia ya, Kang Ogi ya. Jadi kalau bisa dikontrol, dan bisa pasti lillah niatan ya. Jadi bisa, jangan sampai ketika kita emosi, ketika kita sedang lengah, kita dikuasai oleh makhluk-makhluk seperti itu. Segitu dulu di kismis kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua, buat saya juga dan tim. Karena ketika keberuduk bikin konten kismis, banyak hal-hal misteri yang di luar kepala kita ya. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.